Dia itu merasakan bahwa waktu lagi mengerjakan sendiri itu kan di ruangan di lantai 3 itu, di salah satu pojok ruangan dekat pas ada pot bunga itu di sana. Di sana ada kayak sosok perempuan gitu. Perempuannya ya pada umumnya sih kayak seperti yang kita dengar cerita-cerita orang biasanya, baju putih, rambut panjang ke depan gitu ya, dan cuma diem aja di sana. Halo semuanya, kembali lagi di Horbeng TV. Horbeng TV Pak ya? Horbeng TV, horor bareng Timothy dan Philip. Oke. Semangat dikit ya. Semangat dikit. Seperti biasa kita akan menceritakan cerita horor untuk teman-teman semua. Oke, kali di video kali ini kita sedang menyiapkan beberapa cerita horor seperti biasa. Iya, benar. Yang akan diceritakan langsung oleh Philip. Oke, gantian sekarang ya saya Pak. Gantian. Philip bisa langsung aja cerita pertama. Oke, cerita pertama. Nah, cerita pertama kali ini sebenarnya kan saya udah pernah bekerja juga nih di Jakarta Pak ya. Bekerja di Jakarta. Iya, di daerah Jakarta Utara. Saya bekerja di salah satu kantor. Nah, jadi saya sering paling cepat datang tuh di kantor saya. Jadi secara nggak langsung kan, misalkan masuknya kantor jam 9, saya masuknya jam 8 gitu. Karena kebiasaan kan saya dulu kan ya on time banget kan. Kalau dulu saya nggak on time, sekarang jadi on time. Gitu sih. Nah, perusahaan saya ini nggak terlalu gimana masalah waktu. Nggak apa-apa langsung aja. Kemudian setelah itu saya masuk nih, datang pagi-pagi, dan saya kan pasti ketemu security-nya dong gitu ya, ketemu mereka ngobrol-ngobrol. Nah, dari mereka juga cerita ke saya sebenarnya tentang kayak apa aja sih yang kesulitan mereka gitu-gitu kan, sampai yang malam-malam ada apa gitu kan. Malam-malam ada cerita apa nih Pak gitu, ada masalah nggak biasa malam-malam, dan mulailah mereka cerita. Nah, cerita daripada si security ini sebenarnya itu kayak di kantor ini kan ada 2 kantor, ada 3 sebenarnya, tapi yang 2 saya sering datangin ini agak-agak menyeramkan sih. Menyeramkan itu dalam artian di jam 2, jam 3 gitu ya. Ya waktu mereka patroli sih agak-agak gimana gitu sih, agak-agak deg-degan gitulah. Nanti mungkin ada fotonya juga saya akan berikan di sini juga. Kemudian ada di situ selama lagi bekerja itu kan, nih misalnya lagi ada malam nih kan, misalnya kami kerja itu sampai lembur sampai malam-malam banget. Nah, ternyata ada salah satu karyawan yang di salah satu lantai 3, dia itu merasakan bahwa waktu lagi mengerjakan sendiri itu kan di ruangan di lantai 3 itu, di salah satu pojok ruangan dekat pas ada pot bunga itu di sana. Di sana ada kayak sosok perempuan gitu. Perempuannya ya pada umumnya sih seperti yang kita dengar cerita-cerita orang biasanya, baju putih, rambut panjang ke depan gitu ya, dan cuma diem aja di sana. Jadi mau nggak mau ya, waktu teman saya yang security menceritakan ini, dia mengatakan ya seperti itu Pak yang kami pernah alamin di sini. Ya kami secara nggak langsung pernah juga melihat juga sih katanya. Tapi ya di spot yang sama. Di spotnya berbeda Pak. Spot yang berbeda. Tapi kurang lebih bentukannya seperti bentukannya sama, perempuan juga. Tapi kata si security ini ada yang berbeda-beda orang melihatnya. Ada yang melihatnya tuh seperti wajahnya sebelah hancur, atau maksudnya ya berantakan gitulah, kayak misalnya lagi ada sesuatu, ada kecelakaan, dan ada yang ngomong juga, security ini salah satunya ngomong gini, kalau misalnya saya Pak melihatnya Pak malah cantik Pak. Ya karena saya berpikiran dia cantik aja sih Pak, dan kalau misalnya saya berpikiran bahwa dia cantik, ya akan tetap cantik sama saya, dan itu jadi nggak mengganggu saya. Jadi gitu, jadi ada tambah nilai juga kan Weh. Kalau misalnya kita melihat sosok perempuan atau sosok yang berbeda alam, kita berpikiran positif, jadi positif katanya gitu. Nah, cerita banget. Nah, kemudian di kantor sebelahnya, di salah satu kantor itu di
berbeda gedung nih Pak ya, berbeda gedung tapi di lantai yang sama, namanya lantai 3. Saat kita buka pintu, misalnya pintu ruangan di kantor itu kan ada pintu ruangan itu ya, masuk ke ruangan kantornya itu, baru ada ruangan meeting di seberangnya sana Pak. Nah saat kita buka pintu yang di sini, yang di sana juga terbuka gitu. Video jadi pintunya. Ketika buka pintu di sini, jadi kan ikut membuka. Iya. Nggak tahu nih mungkin ada masalah bukan masalah sih, mungkin ada bisa dijelaskan masalah dengan fisika atau gimana ya teorinya mungkin ya, karena misalnya ada angin, udara atau gimana ya. Tapi sering yang diceritakan dan ditakut-takutkan orang-orang di kantor saya itu, yang dulu itu waktu dibuka pintunya langsung terbuka juga. Pintu terbuka juga. Jadi mereka waktu dengar dari situ aja langsung kayak ketakutan sih sebenarnya gitu. Nah dari 2 cerita itu emang agak mengerikan juga. Dan satu lagi ada cerita lagi, katanya ini waktu lagi ada salah satu karyawan di sana lagi lagi jalan nih, naik tangga nih Pak ya, kan lagi naik tangga di jalan kan, naik tangga kayak gitu, mau ke lantai berapa, di tengah-tengah lantai itu misalnya dari lantai 1 ke lantai 3 nih misalnya, tapi lantai 2 itu pas lagi naik tangga dia itu kayak merasa terdorong Pak. Ada yang ngedorong, jadi kayak misalnya lagi ada yang berpapasan sama dia, jadi kayak berpapasan sama orang kan kerasa tuh ya. Nah kalau waktu berpapasan dengan si orang ini, dia langsung kayak merasa kayak ada yang ngedorong dia, jadi dia cewek, kebetulan nih cewek Pak ya, karyawan tuh, tiba-tiba dia jadi jatuh. Di tangga jadi jatuh dia. Baru dia bilang, kenapa? Ya kayak ada yang ini juga, kayak ada dorong gitu. Jadi ya gitu sih, jadi agak diam-diaman gitu sih. Ini kata cerita dari security-nya ya. Jadi si security-nya agak ya jadi gitu Bu ya. Jadi mereka tuh kayak lebih aware sih sebenarnya, bahwa sebenarnya di kantor itu jadinya gak cuma makhluk seperti kita aja gitu, dan ada juga yang lainnya, asal kita nggak ganggu katanya ya mereka nggak akan ganggu sih gitu sih Pak. Ya mungkin percaya atau nggak percaya teman-teman di sini gimana sih sebenarnya ya, di situ nanti akan saya tambahkan sih mungkin Pak ya footage-nya juga, video jadi akan nambah di video ini ya, seperti itu sih teman-teman. Saya bahas dikit ya. Boleh. Tadi kan cerita yang itu ada sosoknya, katanya ada yang sebelah rusak terus, tapi kadang dia memunculkan wajah yang cantik ya. Iya. Biasanya ya. Ini mah menurut pendapat saya teman-teman semuanya. Biasanya kalau ada sosok yang dia menunjukkan yang cantik, biasanya dia ada ketertarikan loh. Jadi yang suka melihat yang sosok cantik itu apa sih? Satpam. Ada beberapa satpam sih, tapi satpam yang ini yang ini cantik gitu. Ada beberapa satpam yang lain jelek. Biasanya memang ada ketertarikan ketertarikan dengan si satpam itu. Yang cantik, yang dia sebetulnya Pil, kalau betul yang kata Pil tadi bilang, kalau kita misalkan kita sebetulnya bisa komunikasi di dalam hati. Misalkan komunikasi seperti ini, tolong jangan ganggu, atau misalkan kalau mau ganggu, mau nampakin, tolong yang cantik aja. Biasanya nanti mereka merespon. Oh gitu ya. Betul. Bisa minta ya, bisa minta. Tapi karena tadi si satpam tadi nggak minta, tiba-tiba dia menunjukkan sosok cantik, berarti biasanya suka ada ketertarikan gitu ke si satpam itu, betul. Saya baru tahu sekarang. Ternyata ada ketertarikan juga dari makhluk yang berbeda dari kita. Jadi kalau misalnya nanti senang sama senang gimana Pak? Senang sama senang biasanya sih komunikasinya terjadinya bisa juga dari mimpi juga loh. Nanti coba tanyain si satpam itu, suka kadang bermimpi ketemu wanita cantik nggak gitu. Kalau benar berarti bisa dengan sosok yang sama. Jadi mereka itu memang bisa berkomunikasinya bisa juga lewat mimpi. Benar juga ya. Menarik ya. Menarik. Kebetulan kan teman kantor saya itu kan logistik ya. Jadi ada juga sih sempat cerita juga di gudang-gudang kayak gitu, si bapak satpam yang sama yang cerita itu emang berapa kali ketemu gitu ya. Jadi sih pas lagi ketemu dia melihat yang cantik gitu sih. Jadi kan di pertama di gudang dia melihat yang sama cantik. Jadi waktu di kantor juga lihat yang cantik gitu. Ya itu sih. Berarti ada ketertarikan biasanya, ya, betul. Jadi dia ngomong sih, ya kalau misalnya saya berpikirnya seperti ini Pak, saya kan jadi gini, jadi kan cantik-cantik aja Pak gitu kata dia. Oh berarti bekerja Pak ya? Iya bisa kayak gitu. Soalnya mereka bisa membaca hati kita.
ada yang mau coba di sini. Jadi mungkin yang jomblo-jomblo, Iya. teman-teman yang jomblo-jomblo ya bisa lah, Bisa uji coba. dicoba lah. Siapa tahu kan. Ya berbeda kota udah, berbeda pulau udah, mungkin berbeda negara udah, berbeda jenis makhluk mungkin teman-teman ada yang mau nyoba. Oke. Oke, itu cerita pertama. Itu cerita pertama kita, Pak. Nanti akan saya tambahkan juga nih videonya juga. Ada ininya, footage-nya. Footage-nya juga. Oke, itu teman-teman. Jadi ya mungkin yang saya dapatkan sih di situ, Pak, ya, dari cerita tentang kantor-kantor di situ. Jadi ya mudah-mudahan bisa menjadi menarik bagi teman-teman juga. Tahu nggak asal usul kantornya itu dulunya apa, bangunan apa, nggak tahu ya? Ya Sebelumnya. sebenarnya kan klise banget ya sebenarnya. Semua kadang-kadang ya ada yang bilang oh itu kuburan atau apa, nggak tahu sih, kayak tapi secara nggak langsung ya setiap cerita misteri pasti gitu semua, Pak, ceritanya. Pasti Pak. sih ya. Ini dulunya kuburan, ini dulunya rumah ini gitu sih. Tapi saya nggak terlalu nanya ke sana, tapi karena saya berpikiran setiap cerita yang kita cerita mistis pasti akan jawabannya seperti itu. Jadi saya nggak akan nanya sih, Nara. Jadi ya seperti itu sih. Ya, jadi nggak kayak gitu. Oke, itu cerita pertama. Ya, cerita pertama saya. Seperti biasa bisa di rating 1 sampai 5. Ya, buat evaluasi kita ya, Iya. teman-teman. Bisa. Komen juga. Yang penting komen. Yang penting komen. Kita cari komen kalian, kita akan balas. Ya, Pak. Iya. Kemarin dulu sempat diganggu kayak dia juga beberapa kali punya masalah, bukan masalah sih, punya beberapa kali kan, misalnya malam-malam nggak kebangun nih, kita malam-malam dini hari gitu kebangun, tiba-tiba dia kayak cenghar banget, Pak. Cenghar tuh kayak semangat banget gitu bangun, padahal dia jam 2 gitu. Nah ternyata dia kayak merasa nggak sendiri di kamar itu, jadi rupanya ada yang melihat dia gitu. Baru sempat juga memainkan lagu gitu kan, lagu rohani, diputar mati, diputar lagi lagu rohani mati.